Shalom, selamat pagi anak-anakku sayang. Apa kabar kalian semua? Doa dan harapan ibu agar hari ini kalian semua dalam keadaan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah sendiri. Nah anak-anak, kita akan sama-sama belajar tentang Allah mengasihi dunia yang terdapat di dalam buku siswa pelajaran 3. Ibu berharap kalian semua tetap semangat, tetap bersuka cita untuk sama-sama mempelajari materi hari ini. Sebelum belajar, Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus berkati dan tolong kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali, dan banyak nabi menceritakan hal itu. Nabi Yesaya bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Daniel bercerita tentang janji itu juga. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Betlehem. Nabi Zakaria berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Anak-anak, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Suatu hari ia akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lalu pada suatu hari, Sang Raja Besar itu datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Betlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus, anak Maria dan Yusuf. Ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik. Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Anak-anakku sayang, pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan Hawa menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makan. Tetapi dalam murka Allah, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya meskipun mereka sudah berdosa. Kasih Allah sungguh ajaib.
Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang akan lahir di Betlehem dan yang akan mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya adalah karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anak-anak, Allah ingin hubungan manusia dengan Allah yang rusak dapat menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia ini. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Apa yang menjadi tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Nah, kita harus berterima kasih atas kasih Allah dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus anak Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Anak-anak, pagi hari ini Ibu mengajak kalian semua untuk benar-benar percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi juru selamat dunia ini. Kita bersyukur dan terus bersyukur karena Allah telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dapat menebus segala dosa-dosa kita. Berikut ini kita akan bersama-sama berlatih sebuah pujian yang terdapat dalam buku siswa halaman 12. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukurlah.
anak-anak, kita akan mengakhiri materi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu, dan tolonglah kami agar kami dapat menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.